Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur sukses mengkonversi 2 sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi bertenaga listrik. Sepeda motor ramah lingkungan tersebut diberi nama Saga Electric Vehicle. Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini punya prestasi membanggakan. Ia sukses mengkonversi 2 motor berbahan bakar minyak menjadi bertenaga listrik. Kedua motor adalah motor jenis bebek dan matic yang memiliki daya 2000 watt dengan jarak tempuh 70 km. Namun yang membedakan, motor jenis matic dibuat dengan dinamo yang berada pada sumbu roda belakang. Sedangkan motor bebek menggunakan dinamo pada bagian tengah motor. Saya sebagai orang siswa SMK Negeri 1 Cempaka sangat bangga karena kami telah konversi motor listrik Supra X 125 menjadi motor listrik. Motor listrik itu diubah menggunakan transmisi rantai. Semoga kedepannya bisa dikembangkan kembali motor listrik itu. Kecepatan ini maksimal bisa 100 km, tetapi untuk keselamatan berkendara kita setting di 80 km per jam. Untuk jarak tempuhnya maksimal sampai 70 km. Ini hampir 80% dikerjakan oleh siswa. Jadi kami sebagai guru pembimbing hanya mendampingi, hanya membimbing anak-anak, kemudian pengerjaan ada di anak-anak semua. Inovasi pelajar SMK 1 Cempaka tersebut pun mendapat apresiasi dari pemerintah setempat. Kasih untuk Akmas SMK Negeri 1 yang luar biasa dengan membuat terobosan inovasi yaitu listrik non emisi. Diharapkan dengan peluncuran motor listrik ini membuat para siswa semakin termotivasi untuk berinovasi. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One, mengabarkan. Bagaimana ceritanya pelajar SMK Negeri 1 Cempaka, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah sukses mengkonversi sepeda motor bahan bakar minyak menjadi tenaga listrik? Untuk membahasnya telah bergabung Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cempaka, Kota Waringin Timur, ada Bapak Suwandi. Selamat petang Pak Suwandi, Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat petang. Ya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suwandi, ini kenapa tiba-tiba SMK Negeri 1 memutuskan untuk mengkonversi sepeda motor matic dan juga bebek jadi listrik, Pak? Awalnya kita melihat berita di media massa bahwa pemerintah akan mengadakan program konversi kendaraan listrik sejumlah di tahun 2023 ini 50.000 unit. Maka guru-guru dan siswa di SMK 1 Cempaka mencoba mengambil bagian dari kegiatan tersebut dengan pertama mencoba dulu di sekolah, mempelajari dan mencoba. Akhirnya guru-guru membimbing siswanya dan akhirnya berhasil mencoba 2 jenis sepeda motor yang berbeda berhasil dikonversi dengan sempurna. Jadi ini pure dilakukan oleh staf sekolah sendiri dan juga para murid tanpa ada bantuan dari pemerintah misalnya? Belum ada, jadi pure dari siswa yang dibimbing oleh gurunya. Oke, uji coba ini berapa lama dan sejak kapan Pak Suwandi? Kita memulai dari bulan Januari 2023. Jadi butuh sekitar 6 bulan untuk bisa bikin 1 motor atau 2 motor? Yang paling lama adalah proses mempersiapkan, mempelajarinya. Ketika mengerjakannya hanya beberapa hari saja selesai. Oh, jadi kalau disuruh membuat lagi butuh berapa lama, Pak? 1 minggu selesai. Oke, 1 minggu selesai. Nah, kalau ini apa sih Pak sebetulnya yang spesifik yang membedakan begitu ya Pak ya, ketika menggunakan BBM dengan listrik? Jadi spesifiknya ini kendaraan konversi, di mana kendaraan awalnya itu adalah kendaraan yang sudah terstandar layak jalan. Kemudian dikonversi menjadi kendaraan bertenaga listrik sehingga lebih ramah lingkungan.
Oke, selain ramah lingkungan, mungkin pertanyaan saya spesifiknya begini Pak. Misalnya apa jarak tempuh, terus nanti ini bisa berapa lama Pak kalau misalnya pakai bahan bakarnya ini dengan tenaga listrik? Untuk jarak tempuh sekali cas masih terbatas di 70, kira-kira 70 km saja, sehingga ketika untuk dipakai di lingkungan perkotaan mungkin dalam 2 hari 3 hari harus dicas kembali. Keuntungannya di situ tidak tiap hari mengecas kendaraannya. Ini bikin satu motor dikonversi dari BBM ke listrik ini butuh biaya berapa, Pak? Ini 2 motor ini kebetulan satu motor tipe Matic menghabiskan dana 16 juta dan satu motor manual menghabiskan dana 19 juta. Masing-masing dengan spesifikasi. Apa yang membedakan, Pak? Yang membedakan besarnya kapasitas baterai dan besarnya watt dinamonya. Yang satu 3.000 watt, yang satu 1.500 watt. Oke, kalau yang baterai besar itu bisa kuat berapa lama itu Pak? Kalau untuk pemakaian jarak tempuh, yang baterai besar 70 km jarak tempuhnya, yang baterai kecil di bawah itu. Oke. Nah ini Pak, kalau kita lihat kan bahan bakarnya saja udah beda ya gitu. Artinya medan yang bisa dilalui pun ini akan berbeda juga atau ya bisa medan dengan berbagai macam? Kendaraan ini bisa disetel, jadi kalau misalnya medannya tanjakan itu juga nanti bisa disetel di ECU-nya, ya, bisa disetel, sehingga kebetulan di tempat kami tempatnya datar, sehingga kita setel dengan moda kendaraan datar. Kalau kendaraan listrik yang sekarang beredar nih Pak, kan banyak juga baterai-baterai yang disediakan di minimarket untuk mengganti baterai di tengah jalan gitu ya. Nah kalau di yang motor yang Bapak bikin ini, baterainya bikin sendiri dari nol, bikin gitu atau memang ada khusus Pak, spare part baterainya gitu? Baterainya kita membeli baterai aftermarket ya yang ada di pasaran. Jadi kita bisa menggunakan baterai milik kendaraan lain, misalnya baterai Celis, baterai Volta dan sebagainya, kita bisa gunakan itu. Berapa tuh Pak harga baterai? Itu yang paling mahal itu mungkin ya? Yang paling mahal harga baterainya? Iya, harga baterainya yang paling mahal. Oke, biasanya itu berapa Pak? Kalau khusus untuk baterainya saja? Baterainya 72 volt, 23 ampere, harganya 8.500.000. Itu satu baterai itu ya? Satu baterai. Oke, jadi modal tadi sekitar 16 juta dan ada yang 9 juta tadi kalau tidak salah ya. Itu kualitasnya sama dengan motor-motor listrik di pasaran, Pak? Kalau kualitas, karena kita konversi, maka kualitas kendaraan awalnya adalah kualitas standar, kendaraan tergantung mereknya, Honda atau Yamaha atau Suzuki. Kemudian hasil konversinya kita menggunakan dinamo atau motor listrik berkualitas, dan baterainya kita juga menggunakan baterai aftermarket yang ada di pasaran, sehingga ketahanan dan kekuatannya juga menyamai motor listrik yang beredar di pasaran. Kalau ada warga sekitar yang pengen mengkonversikan motornya dari BBM ke listrik, diterima Pak? Dibantuin gitu, apa gimana? Ya, harapan kami memang kami punya workshop, di ruangan ini adalah workshop kami, maka kami melayani masyarakat bagi yang pengen mengkonversi kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik, bisa ke tempat kami, maka kita akan kerjakan di sini. Harapan kami kita menjadi bagian dari pemerintah, bengkel kami menjadi bengkel konversi yang legal. Harapan kami demikian. Oke, jadi tujuannya ini adalah untuk mendukung juga ya Pak soal net zero emission itu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Suwandi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.